Masuk. Siap, sok. Sok.
kehidupan para sufi ya, terutama para sahabat, untuk kita jadikan sebagai tuntunan dan juga amalan, sehingga nantinya kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya, sepintas tentang kehidupan para sufi atau para ahli tasawuf yang dimana dapat menjadikan kita sebagai tuntunan pun ya, sebagai tuntunan dalam kehidupan kita. Pun di sini dalam tujuan dalam pendidikan diantaranya adalah apa? Tujuan dari pembelajaran akidah di sini pertama apa? Tujuan pelajarannya ini akan disebutkan apa? Tentang pengertian tasawuf. Yang dari tujuan pendidikan ini adalah apa? Diharapkan peserta didik mampu menjelaskan pengertian, kedudukan dan sejarah tasawuf. Adapun tujuan pembelajaran dari ini pelajaran akidah akhlak yang dengan mengambil materi tasawuf dalam Islam. Dan tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama apa? Peserta didik mampu menjelaskan pengertian tasawuf dan juga kedudukan, kemudian sejarah tasawuf dalam Islam. Itu yang pertama ya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian, kedudukan dan sejarah tasawuf dalam Islam. Kemudian yang kedua, menunjukkan fungsi dan peranan tasawuf dalam Islam dan kehidupan modern. Ya, penting kan? Ya, meskipun dalam keadaan yang zaman sekarang serba modern dan canggih, kita tinggal apa-apa tinggal klik atau tinggal tombol. Ya, kita klik tombol langsung jadi. Tapi dari belakang itu semua kita juga memiliki kebutuhan, kepentingan pribadi, terutama dalam dalam ketenangan jiwa dan ketenangan batin. Ya, nah itu kan tujuan pembelajaran ini. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian, kemudian kedudukan dan menunjukkan fungsi peranan tasawuf dalam Islam. Nah, sekarang Pak akan mencoba menanyakan terhadap kalian ya perihal yang berkaitannya dengan tasawuf ya. Nah, coba ingin bertanya Bapak. Nah, di sana ada kan di atas ya, apa yang dimaksud dengan pengembaraan jiwa bersama Allah? Silakan ya. Pengembaraan jiwa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah proses perjalanan batin atau spiritual manusia untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui keimanan, ibadah, musyawarah, dan penyucian jiwa. Itu ya yang dimaksud dengan pengembaraan jiwa bersama Allah. Ya. Di tengah hidupnya dunia modern, ternyata tasawuf itu juga begitu penting, terutama dalam dalam ketenangan jiwa, dalam ketenangan batinnya yang perkas itu kan. Meskipun kehidupan zaman modern sekarang serba enteng, tetapi kejiwaan seseorang begitu penting supaya nantinya tidak menjadi stres. Itu kan pentingnya penanaman tasawuf dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian yang kedua, orang yang bersabar dan sering mendekatkan diri kepada Allah disebut dengan apa? Ya, Naili. Disebut orang yang bertakwa atau bertakwa, yaitu orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan, sabar dalam ujian dan selalu
kehidupan zaman sekarang, yaitu problematika masyarakat modern. Kemudian perhatian masyarakat modern terhadap tasawuf. Kemudian apalagi fungsi dan peranan tasawuf dalam kehidupan modern. Nah, di sini ada pengertian tasawuf. Siapa ada yang mau mencoba membaca? Silakan Jaskia. Mulai. Secara bahasa, kata tasawuf diambil dari kata tasawwafa, artinya memakai baju wol. Karena para sufi populer dengan orang-orang yang memakai pakaian berbulu wol, dengan keyakinan bahwa pakaian tersebut merupakan pakaian Rasulullah SAW. Diceritakan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW memakai wol dan menunggang keledai serta memenuhi undangan salah seorang umatnya. Pandangan lain menyebutkan bahwa secara bahasa kata tasawuf memiliki 4 makna. Tasawuf seperti diterangkan di sana ada dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 28. Dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 28. Ada yang mau membaca? Silvia, silakan. Oke lah, hai. Cok, mulai.
ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Ya, itu kan dalam Quran surat apa? Tahrim. Ya, dalam Al-Quran surat Tahrim yang juga menjadi landasan
menepati hubungan langsung dengan Allah SWT yang dasari dengan cinta. Di antara tokoh pada kasih ini adalah Abu Yazid Al-Bustami dengan konsep ijtihadnya. Abu Al-Mughis Al-Husain Abu Mansur Al-Hajjaj yang lebih dikenal dengan Al-Haraj dengan ajaran gurunya. Nah itu fase 1, 2 dan 3 yang bisa dibaca lagi oleh Tasmiyah, yaitu fase 3 dan 4. Sekarang fase abad 5 Hijriah, silakan anak. Fase ini disebut sebagai fase Konsolidasi. yang memperkuat tasawuf dengan dasarnya yang aslinya itu Al-Quran dan hadis atau yang sering disebut dengan tasawuf sunni. Yang tasawuf yang sesuai dengan tradisi Sunnah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Tokoh tasawuf pada fase ini adalah Abu Hamid Al-Ghazali atau yang lebih dikenal dengan Al-Ghazali. Tokoh lainnya adalah Abu Al-Qasim
walaupun sebenarnya dalam ekonominya kekurangan. Ya, kita antara sufi terdiri atas sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Ya, para sufi dalam menjalankan perintahnya itu sangat tekun, sabar. Karena karena benar-benar membutuhkan kehadiran Allah, yaitu mencapai ketenangan jiwa. Kemudian yang keenam, tawakal. Ya, secara harfiah tawakal berarti menyerahkan diri. Yang menyerahkan diri, sedangkan menurut istilah tawakal di sana adalah menyerahkan diri kepada qada dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Selamanya dalam keadaan tenteram. Ya, jika mendapatkan pemberian terima kasih. Jika mendapat ujian dia sabar. Ya, sabar dengan penuh ketulusan dan senantiasa mengembalikan kepada Allah perihal yang baik. Nah, ini yang terakhir di sini juga ada contoh seorang santri yang sedang ini bisa jadi diartikan ataupun bisa membaca Al-Quran atau mengkaji hafalan dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketawakalan, dan dia juga ridho dalam keadaan tersebut. Di sini yang ketujuh ini, ridho berarti rela, suka, senang mengeluarkan perasaan benci dari hati, sehingga yang tinggal dalam hanya senang dan gembira meskipun mendapat cobaan. Itu kan diartikan dengan ridho. Ya, sehingga dalam artinya yang tinggal itu hanya kesenangan. Ya, itu dalam tasawuf. Nah, sekarang yang keenam ya, contoh perilaku sufistik. Di sana ada contoh perilaku sufistik. Di sana dicontohkan perilaku sufistik itu adalah perilaku hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hanya menempatkan Allah SWT dalam setiap aspek, merupakan cerminan dari perilaku sufistiknya. Itu kan ya, perilaku Rasulullah. Kita bisa mengetahui kan perilaku bagaimana kehidupan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik dengan para sahabat ataupun bahkan dengan non-Muslim atau non-Islam. Bisa kan bagaimana dia menunjukkan sikap non-Muslim sejati. Itu kan sikap menunjukkan perilaku seorang sufi dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan bermasyarakat, di lingkungan sekolah ataupun lingkungan yang dimana kita berada. Ya, itu kan intinya perilaku sufi ini atau kehidupan akhlak tasawuf ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adapun juga hubungan tasawuf dengan akhlak. Hubungan tasawuf dengan akhlak. Akas hubungan tasawuf dengan akhlak di sana ada disebutkan yang pertama akhlak. Bagaimana itu kakas yang pertama? Akhlak biasa baik berani. Dia mungkin seorang penjahat, dia atau pemimpin dengan mulai mulia. Sebaliknya orang yang menjaga dirinya dari kemaksiatan dan dengan diri lalu hatinya khusyuk. Bagaimana suasana batin akan mempengaruhi suasana lahir. Itu tidak bisa disamakan. Itu kan hubungan tasawuf dengan akhlak. Kalau hatinya suci, kalau hatinya bersih, pasti yang timbulnya akhlak yang baiknya. Akhlak yang baik karena dalam hatinya mendapatkan ketenangan. Ya, kemudian yang kedua yaitu ada hubungan kausalitas yang erat antara akhlak dan tasawuf. Seperti apa? Seperti hubungan ibu dengan anak. Ya, silakan kita bagaimana baca mencoba. Ada hubungan
kelompok satu, ya ini kelompok satu tulisnya silakan berdiskusi, kemudian silakan berdiskusi tugasnya ya. Mulai. Ya ini untuk kelompok 4. Silakan diisi ya. Terus, nah di sana ada suruhannya. Ya tugasnya mengamati yang barusan ditonton, kemudian mengamati ilustrasi gambar dalam teks tadi ya. Silakan. Siap, mulai. Artinya baju sambut yang dari kata sawapa ini Silakan. Terus di sini mengapa tasawuf sangat penting untuk dipelajari. Kenapa di sini bisa dituliskan dengan kepentingan bukan 3 tujuan tasawuf. Nah, kan tadi disebutkan apa tujuan tasawuf. Tasawuf itu untuk mencapai misalkan mencapai ketenangan ya senantiasa agar membuat hati menjadi selalu bersih ya itu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Dina Afifa. Perkenalkan, nama saya Nurul Daud. Perkenalkan, nama saya Demian Hidayat. Perkenalkan, nama saya Larissa. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Hasan. Perkenalkan, nama saya Sylvia Rahma. Pertama, dengan soal apa yang dimaksud dengan tasawuf dalam Islam. Tasawuf dalam Islam adalah ajaran Islam yang berfokus pada penyucian jiwa, pembinaan akhlak, dan pendekatan diri kepada Allah secara batiniah. Sedangkan perbedaan tasawuf dengan fikih dan akidah terdapat pada pembahasannya. Akidah membahas keyakinan atau iman, fikih membahas hukum dan amalan lahiriah, sedangkan tasawuf membahas amalan batin dan keikhlasan hati. Nomor 2, mengapa tasawuf penting untuk dipelajari oleh seorang muslim? Karena tasawuf menekankan ibadah kepada Allah seolah-olah melihatnya, dan jika tidak mampu yakin bahwa Allah selalu melihat. Sebutkan 3 tujuan tasawuf dalam Islam: mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyucikan jiwa dan hati, mencapai ketenangan dan kebahagiaan. Terima kasih. Live. Sikap apa yang sedang dijalankan oleh seorang jemaah pada ilustrasi tersebut? Jawabannya, gambar tersebut memperlihatkan seorang muslim sedang membaca Al-Quran dengan posisi tenang dan khusyuk. Aktivitas ini mencerminkan praktik tasawuf, karena membaca Al-Quran bukan sekedar ibadah lahiriah, tetapi juga usaha mendekatkan diri kepada Allah secara batin. Dua, apa saja tahapan-tahapan dalam tasawuf? Apa yang selalu dimiliki? Dalam perspektif tasawuf, membaca Al-Quran menjadi sarana zikrullah, mengingat Allah, sikap tenang dan fokus menunjukkan usaha menghadirkan hati. Aktivitas ini mencerminkan kegiatan penyucian jiwa. Nomor 1, nilai tasawuf apa yang paling sulit kamu terapkan? Mengapa? Jawaban, ikhlas, karena terbesit pada dalam hati bahwa diri saya merasa paling soleh. Kesimpulan, dengan mempelajari tasawuf dapat memberikan ketenangan jiwa dan akhlak yang mulia. Itu dari apa? Manfaat dari mempelajari tasawuf. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 pertanyaan. Untuk kelompok 2, Cesia.
amalanmu yang surut. Artinya, apabila hamba-hamba bertanya kepadamu, lagi tenanglah tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ya, cukup Sylvia, cukup. Ada yang ingin bertanya? Cukup. Ya, terima kasih kepada Bapak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan pelajaran tadi. Perkenalkan, nama saya Dimas Ariando Ramadan. Perkenalkan nama saya Raya Nugraha. Perkenalkan, nama saya Yudi Muhammad. Perkenalkan nama saya Muhammad Ismail Agusti. Ulangi. Mulai. Sok. Kami di sini akan mempresentasikan pelajaran tadi. Satu, apa yang dimaksud dengan tasawuf dalam Islam? Jawabannya berupa pendekatan diri kepada Allah melalui Al-Quran yang bertujuan bersihkan hati dan jiwa dan memperkuat hubungan spiritual dengan Allah. Dua, mengapa tasawuf penting untuk dipelajari oleh seorang muslim? Jawabannya, untuk mencapai ketenangan jiwa. Tiga, sebutkan tiga tujuan tasawuf dalam Islam. Mendekati diri kepada Allah, mencapai ketenangan jiwa, dan memberikan hati. Perhatikan indikasi berikut. Lalu membaca beribadah, kemudian baca Al-Quran sambil berdoa kepada Allah. Pertanyaan, sikap apa yang sering dijalankan oleh seorang jemaah
Sekian dari Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu presentasi dari tiap-tiap kelompok yang telah menjelaskan pentingnya kehidupan tasawuf dalam agama, terutama tasawuf dalam Islam yang mengajarkan nilai-nilai perilaku sufistik untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kita telah mempresentasikan dan juga mencari apa yang menjadi dasar-dasar dalam tasawuf, sehingga begitu penting untuk menjadikan kita sebagai bimbingan ataupun sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari. Yang tadi di awal yang menjadi problematika dalam kehidupan masyarakat modern, sehingga tasawuf menjadi penting bagi seluruh umat manusia untuk dipelajari ya, untuk mencapai ketenangan jiwa dan ketenangan batin, sehingga ketika jiwanya ataupun hatinya menjadi lebih baik, maka akan menimbulkan perilaku yang lebih baik. Nah, ya, itu kan tentang tasawuf ya. Sekali lagi Bapak Ibu mencoba bertanya apa yang dimaksud dengan tasawuf tadi ya? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan dalam proses tasawuf yang kita kenal dengan tasawuf. Ya. Apa yang menjadi landasan sehingga tasawuf identik dengan para sufi? Karena para sufi sering memakai baju ya, sehingga di awal tadi disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 28 seperti apa? Wasbir nafsaka sehingga disebutkan dalam menjadi identik dengan para sufi. Kita bisa lihat di sini dalam kesimpulannya ya. Tadi kan kita mengenai tasawuf pun tasawuf dalam kehidupan dan di sini bisa dilihat di sini. Nah, dalam pemahaman ya, tasawuf menurut istilah yaitu pengembaraan jiwa bersama Allah, apa yang menjadi kehendaknya. Ya, menurut sejarah perkembangan tasawuf dimulai pada fase yang berapa? Kemudian makomat dalam tasawuf apa? Kemudian yang keempat, itu ya, tentang pengertian tasawuf. Sehingga tadi kalian sudah mempresentasikannya tentang pengertian tasawuf secara istilah, kemudian bisa tasawuf dalam Al-Quran dan hadis, kemudian atau makomat dalam tasawuf, kemudian perilaku sufistik dalam tasawuf seperti tadi disebutkan dalam contoh perilaku Nabi Muhammad SAW. Kemudian tasawuf juga menunjukkan dasar dan menunjukkan akhlak seseorang seperti yang tadi
ada contoh-contoh perilaku tasawuf dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi apa? Ada di sana yang kalian diisi? Sabar, ikhlas, kemudian tawakal, ya, jujur, senang, mendekatkan diri kepada Allah. Sekarang Bapak di sini memiliki tugas untuk kalian nanti ya, sebagai evaluasi kan. 5 menit kerjakan terlebih dahulu. Sudah tugasnya? Ya, sudah, silakan kumpulkan. Yang barusan kumpulkan. Yang ya. Ya, kasih. Nah, itu tugas evaluasi hari ini. Nah, Bapak ingin menguatkan tentang kecintaan dari pembelajaran tasawuf ini, yaitu cinta terhadap Allah dan cinta terhadap Rasul. Ya, dalam kecintaan ini sehingga kita dapat menunjukkan rasa kepemilikan dalam beribadah, menjadi suatu kebutuhan bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita sudah mencintai Allah dan juga kalau kita sudah mencintai Rasulullah, maka kita akan senantiasa meniru perilaku sifat baik Rasulullah. Itu kalau kita sudah mencintai cinta Allah dan cinta Rasul, maka nantinya